Raja Tentara Bayaran. Bab 269. Ini bukan pertama kalinya Shen Lian menghadapi perasaan ini. Dia masih ingat pertapa Ryuji Sakamoto yang dia temui setelah menyingkirkan Master Qigong yang mengikutinya di kelas khusus. Ketika dia menemukan Sakamoto, Shen Lian mengandalkan kemampuannya untuk mendengarkan ke angin. Ketika dia masih orang biasa yang bekerja sebagai tentara bayaran, Shen Lian sering ditusuk dari belakang. Hanya dengan mengandalkan kemampuannya untuk mendengar suara dan merasakan angin sepoi-sepoi dia cukup beruntung untuk bertahan hidup hari ini. Saya hanya tidak menyangka bahwa setelah saya memiliki kekuatan internal, kemampuan yang seharusnya saya kesampingkan sejak lama masih melindungi keselamatan Shen Lian. Sama seperti ketika dia menghadapi Sakamoto Ryuji, Shen Lian yakin ada seseorang yang sedang menatapnya, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasinya. Dia berpikir bahwa orang ini harus menjadi master ninjutsu seperti Sakamoto Ryuji, dan bahkan mungkin sama dengannya. Keturunan dari sekolah yang sama. Situasi ini membuat Shen Lian sangat pusing. Dia tidak dapat menemukan lokasinya. Tentu saja, Shen Lian tidak dapat memilih untuk mengambil inisiatif. Dia hanya bisa secara diam-diam mengumpulkan kekuatan internalnya dan bersiap menghadapi serangan kapan saja. Di saat yang sama, pertarungan di depan rumah Hojo akhirnya keluar dari tahap paling intensnya. Energi internal yang sering dipancarkan dari luar tubuh telah menurun tajam, dan keduanya jelas lelah saat ini. Melihat ini, Shen Lian, yang sudah berjaga-jaga, tidak melakukan gerakan lain, karena dia tahu bahwa ini sebenarnya hanyalah permulaan. Para master dari kelas khusus belum muncul, dan 6 master transformasi Kirana belum mencapai batasnya. Setelah istirahat singkat, mereka berenam terjerat dalam bola lagi. Ahli pemurnian Ki dan transformasi dewa dari keluarga Sancuan mau tidak mau mengambil tindakan beberapa kali kekalahan dalam pertempuran, dia pasti sudah berakhir sejak lama. Kamu belum mengambil tindakan. Tunggu apa lagi? Putaran kedua pertempuran dimulai, dan Shen Lian bergumam dengan santai. Dia tidak hanya berbicara tentang para master di kelas khusus, tetapi juga mengetuk ninja di sebelahnya. Sayangnya, keterampilan ninjutsunya kuat. Faktanya, Shen Lian sekarang berharap orang yang mengikutinya akan mengambil tindakan dengan cepat. Bagaimanapun, Kazama dan yang lainnya akan menggelar drama besar, dan dia harus waspada terhadap pria licik di sini. Untungnya, Shen Lian dan Matsushima Hirata telah mendiskusikannya sebelumnya. Pada saat ini, dia seharusnya bersembunyi di tempat gelap yang tidak diketahui siapapun, diam-diam menyaksikan pertempuran yang sangat melibatkan ini. Pertempuran berlanjut, dan pihak Kazama secara bertahap memimpin. Di sisi lain, Hojo Suji dan yang lainnya hanya bisa mengatasinya, tapi mereka tidak memiliki kekuatan backhand. Prajurit keluarga Mikawa yang menyaksikan pertempuran itu akhirnya tidak bisa menahannya pada saat ini, dia sudah terlepas dari kelas khusus yang bersembunyi di kegelapan, dia dengan tegas melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. Melihat dia memasuki pertarungan, Mikawa Yuya sangat cemas. Dia mendapat inspirasi, tapi kebetulan dia melepaskan diri dari pertarungan di celah ini, lagi pula, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika pertarungan berlanjut seperti ini, apakah orang-orang dari kelas khusus perlu mengambil tindakan? Mereka akan dikalahkan oleh Kazama, putranya dan yang lainnya. Dengan hasil seperti itu, akan lebih baik untuk menggantikan orang berikutnya dan perlahan pulih mereka juga bisa menyuntikkan energi segar ke dalam pertempuran yang sudah lemah. Setelah berhasil mengubah formasi, Kazama dan putranya segera merasakan tekanan yang meningkat pesat. Mereka sudah menghabiskan banyak tenaga dari pertarungan. Pada saat ini, seorang master dari keluarga Mikawa yang dalam kondisi penuh tiba-tiba muncul dan tidak mampu menghadapinya dia. Masih belum mengambil tindakan. Merasa bahwa dia tidak bisa menunda lagi, Kazama mundur selangkah, memanggil kekuatan batinnya dan berteriak ke sekeliling, jelas memanggil master kelas khusus yang bersembunyi di kegelapan. Teriakan menyebar dengan cepat karena penambahan kekuatan internal, dan bahkan Shen Lian, yang berjarak 1000 meter, dapat mendengar dengan jelas. Shen Lian, yang waspada terhadap kejutan dan memperhatikan situasi pertempuran, mengambil napas dalam-dalam. Menunggu hal spesial yang akan terjadi. Benar saja, setelah Kazama berbicara, sesosok tubuh terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat pelangi di langit malam Kyoto, dan mendarat dengan mantap di atap tinggi rumah Hojo. Junior Kazama, Suji Hojo, dan Yuya Mikawa, atas perintah Tuan Miyamoto, kepala bagian khusus, kalian diperintahkan untuk segera menahan tangan dan tidak menimbulkan kekacauan lagi. Orang yang datang mengenakan pakaian latihan berwarna gelap, tetapi menutupi wajahnya dengan selembar kain merah. Dia berdiri dengan bangga di atap, memegang pedang di kedua tangannya, dan berbicara dengan nada merendahkan.
Sen Lian mungkin tidak tahu, tetapi bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa di negara kepulauan ini sangat jelas. Orang yang datang adalah percandian kelas khusus, bernama Yuma Onodera menjadi dewa di negara pulau. Bagaimanapun, berbicara tentang individu dalam hal kekuatan, bahkan Kazama, orang terkuat yang hadir, tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkannya. Seperti yang kamu perintahkan. Mendengar perkataan Onodera Yuma, wajah Kazama berkilat ekspresi, namun pada akhirnya dia mengangguk seolah pasrah dengan nasibnya. Meskipun Jenderal Miyamoto sebelumnya berjanji bahwa Kyoto akan sepenuhnya diperintah oleh keluarga Kazama di masa depan, bagian khusus masih menjadi bos nominal Kazama, yang telah memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Jenderal Miyamoto, hanya bisa memilih untuk menundukkan kepala. Kenapa giliran orang luar yang mengurus masalah di Kyoto? Onodera Yuma, kalau mau bertarung lakukan saja, jangan hanya berpura-pura dan main-main. Hojo Suji mencibir kata-kata Onodera Yuma, meludahinya dengan sedikit berlebihan, lalu mengambil senjata yang rusak parah di tangannya dan bergegas menuju Kazama Junto lagi. Mengakhiri masalah dan kembali ke perdamaian. Hojo Suji memikirkannya, dan Mikawa Yuya juga memikirkannya, tapi itu tidak mungkin lagi. Jika mereka menundukkan kepala ke kelas khusus seperti yang dilakukan Kazama hari ini, mulai sekarang mereka akan menjadi ikan di talenan orang lain dan disembelih oleh orang lain. Daripada hidup sengsara, lebih baik pertaruhkan nyawamu sekarang untuk memenangkan sedikit kesempatan hidup. Hojo Suji dan Mikawa Yuya, kalian tidak mengetahui apa yang baik dan yang jahat, bersikeras menggunakan kekerasan, tidak mematuhi perintah kelas khusus, dan membahayakan dunia seni bela diri. Hari ini, kalian akan diperintahkan untuk menyerah. Karena topengnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajah Onodera Yuma, namun perkataannya langsung mengklasifikasikan Hojo dan Mikawa sebagai penjahat. Hahaha, sayang sekali. Semuanya, pernahkah kalian mendengar itu, adalah sebuah kejahatan jika tidak membiarkan kelas khusus sesuka hati. Hari ini adalah keluarga Hojo dan Mikawaku, tapi besok aku tidak tahu apakah itu akan jatuh pada kamu. Hahaha. Mikawa Yuya, yang memegang barisan di belakang, tertawa keras, dan ada sedikit ejekan dalam tawa yang datang dari kekuatan batin. Namun, ejekan ini tidak hanya ditujukan pada kelas khusus Miyamoto Soto yang sombong, tapi juga menusuk orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Segera setelah Mikawa Yuya selesai berbicara, Onodera Yuma bergegas ke depannya. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas Mikawa Yuya dengan kekuatan penuhnya, yang kekuatan internalnya kurang dari 30%. Bab 270. Dipenggal oleh seseorang, Mikawa Yuya tahu itu sulit. Bagaimana kekuatan internalnya yang kurang dari 30% mampu menahan pukulan ini? Berbalik dan mencoba melarikan diri, dia segera menghadapi gerakan kedua Onodera Yuma. Untuk meningkatkan sisa kekuatannya, Mikawa Yuya menahan pedang kedua Onodera Yuma, tetapi dengan putus asa menemukan bahwa pedang ketiga datang ke hadapannya lagi, tanpa tujuan tidak bisa menghentikannya, jadi pedang kuat menebas dada Yuya Mikawa. Dari bahu ke dada, Mikawa Yuya tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Onodera Yuma tidak lagi mempedulikannya, berbalik dan melemparkan dirinya ke dalam pertarungan antara Kazama Junto dan yang lainnya. Sebelumnya, karena penambahan ahli bela diri lain dari keluarga Mikawa yang berada di ranah pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, Kazama dan putranya semakin kesulitan bertarung. Namun, dengan tambahan Onodera Yuma, situasi pertempuran seketika berubah dan menjadi Kazama, yang juga berada di ujung panah kuat. Mereka bertiga berhadapan dengan dua anggota keluarga Hojo, sementara praktisi Qi lainnya dari keluarga Mikawa terjerat oleh serangan sengit Onodera Yuma. Saat pertempuran berlangsung, hasilnya tidak diragukan lagi menjadi jelas. Kekalahan keluarga Hojo dan Mikawa telah ditentukan, tetapi pemurnian Qi Kyoto dan prajurit ilahi yang memiliki kemampuan untuk mengubah situasi masih tetap diam. Pada saat ini, telepon satelit Sen Lian berdering. Tidak memedulikan pria yang bersembunyi di kegelapan, Sen Lian mengulurkan tangan dan mengeluarkan telepon dan menjawab panggilan itu. Haruskah aku muncul sekarang? Suara Matsushima Hirata terdengar. Jelas, dia merasa sekarang adalah saat yang tepat untuk menggagalkan rencana Jenderal Miyamoto. Jangan khawatir, kamu tidak dapat mengubah apapun sekarang. Mari kita lihat lagi. Menurutku pertarungan hari ini tidak akan sesederhana itu. Sen Lian membuka mulutnya dan menghentikan Matsushima Hirata. Kemunculan orang yang tersembunyi itu telah membuat Sen Lian sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jenderal Miyamoto mungkin masih memiliki beberapa rencana cadangan. Tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi, tidak akan ada kemampuan untuk tertinggal.
Sebagai perbandingan, Shen Lian lebih memilih membiarkan Jenderal Miyamoto berhasil daripada kehilangan satu-satunya kekuatannya di bidang pemurnian energi dan transformasi menjadi dewa. Oke, mari kita lihat lagi. Belum terlambat bagiku untuk mengambil tindakan setelah mereka selesai bertarung. Matsushima Hirata tidak keberatan. Meskipun dia merasa Shen Lian terlalu berhati-hati, Matsushima Hirata mengetahui kebenaran ini saat dia menjelajahi sungai dan danau dan berlayar dengan hati-hati. Setelah menutup telepon, Shen Lian akhirnya berhenti menahan diri. Orang ini telah mengikutiku begitu lama tanpa muncul atau menyerang. Mereka yang berada di negara kepulauan yang diserang perintah keluarga Kazama merayu penjahat dan orang-orang di kelas khusus. Memikirkan hal ini, Shen Lian berbalik dan berjalan ke lift gedung tempat tinggal, dan duduk di lift dengan jujur. Bangunan tempat Shen Lian berada hanya setinggi 20 lantai. Seorang prajurit di tahap akhir pelatihan tubuh akan baik-baik saja jika dia melompat dengan mata tertutup. Prajurit dari negara pulau yang mengikuti Shen Lian langsung bingung ketika dia melihatnya dia berjalan ke dalam lift. Meskipun keterampilan penyembunyiannya mampu bersembunyi dari Shen Lian, dia tidak bisa menyembunyikan orang di ruang kecil seperti lift. Setelah memikirkannya, prajurit pulau hanya bisa menaiki tangga dan mengikutinya. Dia tidak bisa menggunakan lift seperti Shen Lian. Meskipun dia bisa menyembunyikan nafasnya, dia tidak bisa menghalangi suara dari lift, yang akan mudah dideteksi oleh Shen Lian. Memperhatikan lantai lift sepanjang jalan, prajurit itu tiba di lantai pertama terlebih dahulu dan menunggu dengan tenang hingga Shen Lian muncul. Sayangnya, Shen Lian, yang sedang duduk di lift dan turun ke lantai pertama, tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik dan berjalan ke lift lagi. Melihat pintu lift yang perlahan menutup, hati prajurit pulau itu dipenuhi dengan kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, dia marah karena dia harus mengikuti. Mencapai puncak gedung lagi, Shen Lian tersenyum. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan internalnya. Tidak mudah untuk memanjat 20 lantai. Bayangan itu sudah sedikit kehabisan napas, yang ditangkap oleh Shen Lian, yang memiliki telinga yang luar biasa. Setelah keluar dari lift, Shen Lian berjalan menuju teras besar di atap. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju pintu ruang lift, di mana aura kacau tiba-tiba muncul. Di antara para prajurit di level yang sama, Shen Lian bukanlah yang tercepat, tapi dia jelas merupakan yang terbaik dalam hal kecepatan. Serangan mendadak ini mengejutkan para prajurit dari negara pulau yang mengira mereka menyembunyikan sesuatu dari dunia, dan mereka buru-buru memblokir tinju Shen Lian. Dan kemudian terjatuh dan terbang keluar, memperlihatkan sosoknya. Yoho, kemampuanmu lumayan bagus. Kamu bahkan bisa menerima pukulan dariku dalam situasi ini. Kamu dianggap petarung yang baik. Siapa namamu? Melihat prajurit pulau yang memperlihatkan sosoknya, Shen Lian berjalan ke arahnya dan berkata, Shen Lian belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Anda. Saat ini, para pejuang dari negara kepulauan juga telah mengerti. Pria bernama Shen Lian ini jelas telah menemukannya sejak lama. Dia sengaja mempermainkan dirinya sendiri ketika dia naik turun lift. Aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka akan ketahuan di Shigasawara Hibiki. Prajurit dari negara pulau berdiri tegak, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, dan mengumumkan nomor rumahnya saat dia berbicara, tanpa ada sedikitpun rasa panik di permukaan. Apakah kamu penjahat dari negara kepulauan atau anggota kelas khusus? Shen Lian terus bertanya. Karena dia bersedia menyebutkan namanya, dia dianggap orang yang ceria, dan Shen Lian tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Haha, kurasa itu saja. Jika aku membunuhmu hari ini, aku akan menjadi penjahat di negara kepulauan. Jika aku berhasil menaklukkanmu, aku akan menjadi anggota kelas khusus. Kasahara Kyouki berkata sambil tersenyum, dan Shen Lian menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia benar-benar layak disebutkan sekarang. Dia jelas telah merencanakan acara besar kepemilikan Kyoto, jadi mengapa kelas khusus masih menolak untuk melepaskannya? Taklukkan aku. Jenderal Miyamoto cukup menarik. Tetapi kamu ingin aku, seorang teman internasional, tetap hidup. Shen Lian menjadi bingung. Jenderal Miyamoto harus memiliki dua sikap terhadapnya, yang pertama adalah mengabaikannya dan membiarkannya terus membuat masalah di negara pulau. Sikap kedua adalah bunuh diri. Bagaimanapun, Anda adalah faktor yang tidak stabil. Faktanya, apa yang ingin dilakukan kelas khusus tidak lagi membutuhkan Shen Lian. Setelah membunuhnya, Anda bisa mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi itu. Kedua sikap ini dapat dimengerti oleh Shen Lian, tetapi satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah dia ingin tetap hidup. Mungkinkah makhluk hidup memiliki kegunaan lain bagi Jenderal Miyamoto? Bagaimanapun, Anda orang Tionghoa.
Tuan Miyamoto tidak ingin berkonflik dengan seni bela diri Tiongkok. Bahkan, Anda bisa langsung kembali ke Tiongkok. Mengapa Anda harus mengarungi perairan berlumpur di sini? Kasahara Kyoki sepertinya menjelaskan alasannya kepada Shen Lian dengan niat baik, tapi Shen Lian tidak menganggap serius sepatah kata pun. Mengapa Anda mengirim seseorang untuk mengikuti Anda jika Anda ingin melepaskannya? Panci kotoran ada di kepala Anda, apakah Anda ingin keluar rumah sambil membawa panci? Bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini? Bersambung.